Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Bapak Hari Wahyono selaku dosen pengampu mata kuliah retorika dan teman-teman yang saya banggakan. Marilah kita ucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, karena sampai saat ini kita semua masih diberi nikmat rahmat yang berharga, salah satunya nikmat kesehatan, baik jasmani maupun rohani. Terima kasih kepada teman-teman yang telah meluangkan waktu untuk hadir pada kesempatan kali ini. Tanpa mengulur waktu lama, izinkan saya, Siti Muntiin, menyampaikan pidato dengan judul Peran Generasi Muda dalam Menjaga dan Melestarikan Bahasa Indonesia. Indonesia memiliki banyak keanekaragaman, mulai dari budaya, suku bangsa, agama, ras, dan bahasa. Banyaknya suku bangsa di Indonesia membuat beragamnya bahasa yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Lahirnya bahasa Indonesia menjadi simbol persatuan dan kesatuan, di mana posisinya sebagai alat komunikasi yang menyatukan seluruh warga negara dari berbagai latar belakang. Bahasa Indonesia adalah identitas nasional. Penggunaan bahasa yang baik dan benar sangat penting untuk mencerminkan identitas bangsa dan menunjukkan rasa nasionalisme. Bahasa Indonesia yang baik adalah bahasa yang sesuai dengan situasi. Misalnya, dalam situasi resmi seperti rapat, sebaiknya menggunakan bahasa formal. Sebaliknya, dalam situasi santai seperti bermain dengan teman, penggunaan bahasa non-formal lebih tepat. Sementara itu, bahasa Indonesia yang benar adalah bahasa yang mengikuti kaidah yang berlaku, termasuk pembentukan kata, ejaan, serta penyusunan kata dan kalimat. Teman-teman yang saya banggakan, di era modernisasi ini, tantangan besar hadir untuk seluruh dunia, termasuk masyarakat Indonesia. Perhatian lebih dari masyarakat luas diperlukan untuk menjaga keberadaan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Eksistensi bahasa Indonesia mulai memudar karena banyak orang, terutama remaja, lebih sering menggunakan kata-kata populer dalam komunikasi sehari-hari. Contohnya, banyak anak muda yang mencampur penggunaan bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris, seperti kita harus meet up besok. Kata meet up memiliki arti bertemu. Selain itu, muncul kata berimbuhan mem, seperti bersedih dan mencapai, yang tidak sesuai dengan penulisan kaidah yang berlaku. Biasanya kata-kata ini digunakan dalam komunikasi hingga untuk berkomentar atau sebagai caption pada postingan di media sosial. Generasi muda memainkan peran krusial dalam menjaga dan melestarikan bahasa Indonesia, terutama di tengah arus modernisasi yang dipenuhi pengaruh bahasa asing. Mereka diharapkan untuk secara aktif menggunakan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari dan mengurangi penggunaan bahasa asing yang berlebihan. Kalau tidak generasi muda yang menjaga, siapa lagi? Teman-teman yang saya banggakan, sebagai generasi muda, cara menjaga dan melestarikan bahasa Indonesia tidaklah sulit. Kunci utama dalam menjaga bahasa Indonesia yaitu menanamkan rasa bangga terhadap bahasa Indonesia sebagai identitas nasional. Untuk membangun rasa bangga, diperlukan kesadaran diri terhadap pentingnya bahasa Indonesia. Kedua, mengajarkan anak-anak, keluarga, dan masyarakat tentang berbahasa yang baik dan benar. Ketiga,
mendukung program pendidikan bahasa Indonesia dan pengembangan kosakata agar tetap relevan dengan perkembangan zaman. Terakhir, memanfaatkan media massa sebagai sarana untuk mempromosikan contoh penggunaan bahasa Indonesia yang benar. Dengan melaksanakan berbagai usaha tersebut, diharapkan bahasa Indonesia dapat terus berkembang dan tetap menjadi simbol kebanggaan bagi bangsa Indonesia di tengah gelombang modernisasi yang sedang terjadi. Sebagai penutup, marilah sama-sama kita sebagai generasi muda menjaga dan melestarikan bahasa Indonesia sebagai identitas nasional. Bahasa Indonesia adalah milik kita bersama. Mempelajari bahasa asing itu penting, tetapi kita juga tidak boleh melupakan bahasa Indonesia. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi teman-teman. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan dan kurang layak didengar. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.